Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sain Jawadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing ya. Sebenarnya agak deg-degan juga mau sharing di sini dan agak memutuskan untuk membagi apa yang saya miliki itu juga dalam waktu yang tidak ada ya sebenarnya ya. Jadi semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa jadi bahan pelajaran buat semua. Dan sebenarnya acara siang ini jadi pengganti ya. Sebenarnya kami berniat menghadirkan Bunda Kurnia, tapi karena Bunda itu berhalangan hadir dan jadwal offline-nya sudah sangat padat, jadi nanti saya akan membagikan apa yang pernah saya dapatkan, dan nanti sebenarnya ada live Zoom dari Bunda Kurnia di tanggal 24 Agustus itu, sembari beliau mengisi offline di salah satu sekolah di Lampung gitu. Semoga nanti teman-teman berkesempatan untuk mengikuti dari Bunda. Nah, terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Tambah, kalau yang di sini yang muncul ada ada Kak Rinda, ada Mbak Dede, kemudian ada Umu Omar. Kayaknya saya belum kenal, salam kenal. Kak, kemudian siapa lagi nih? Sudah berenam ya, semoga nanti bertambah lagi. Dan yang di sini yang sudah SLC siapa aja ya? Umu Omar, belum SLC ya? Sama Umi L. Oke, yang saya baru tahu. Mbak Dede SLC, Karinda SLC. Tadi ada juga Mbak Asmi, tapi kayaknya sama Bunda Dini, tapi karena di Kalimantan ini sinyal kadang susah-susah, tidak selalu bisa tersambung. Baik teman-teman, saya akan mencoba membagi apa yang sudah saya punya, apa yang pernah saya dapatkan. Kalau teman-teman, bagi teman-teman ini suatu ilmu yang baru, semoga nanti bisa diaplikasikan. Kalau sudah pernah dapat sedikit-sedikit bisa memperkaya dan menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk membagikannya secara lebih luas gitu. Apalagi misalnya teman-teman di sini adalah seorang SLC ya, seorang pejuang literasi, seorang pejuang sirah, maka apa yang gitu ya. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita hari ini adalah bagaimana mengasuh anak lewat kisah sirah nabawiyah. Kemarin ini ya, saya sudah pernah share di grup yang saya kelola. Ini adalah podcast dari seorang artis. Mari kita simak dulu. Pasti teman-teman sudah menyimak, tapi nggak apa-apa ya, kita simak ulang ya. Audionya terdengar nggak? Belum kedengar, Mbak. Suaranya nggak keluar. Bisa dibaca lah ya. Mana? Sama habis. Ada suara, Mbak Rita. Ya, tapi bisa dibaca ya caption-caption di video itu ya. Ya. Ya, jadi video ini tadi adalah
podcast dari seorang artis Daniel Mananta yang dia punya anak berusia 10 tahun dan dia awalnya berniat menyekolahkan di sekolah internasional dan ternyata begitu dia datang di international school itu ada toiletnya nggak cuma dua. Biasanya kan untuk toilet laki-laki dan perempuan, ternyata di sekolah internasional itu sudah ada toilet untuk gender gender netral gitu ya. Yang dia eh, laki-laki pengen jadi perempuan nggak apa-apa, perempuan pengen jadi laki-laki nggak apa-apa. Itu apa namanya? Yang miris ya di dunia pendidikan ya, karena fitrah fitrah anak-anak gitu kan seharusnya yang harus dirawat gitu ya. Kalau memang dia terlahir secara fisik laki-laki ya dia harus dididik untuk menjadi seorang laki-laki. Kalau fisik perempuan ya harus kan dirawat terus fitrahnya sebagai perempuan. Dan ternyata di sekolah itu eh, malah ditawarkan gitu loh untuk mengganti gender mereka gitu, difasilitasi. Itu menunjukkan bahwa apa namanya, hal seperti itu tuh sudah terorganisir, terencana. Nah, tentunya kita yang diamanai oleh Allah untuk merawat anak-anak, untuk mengasuh, kita harus lebih terencana lagi gitu, karena ancaman dari luar aja sesistematis itu. Jadi kita juga harus merencanakan bagaimana membentengi anak-anak kita. Nah, berikutnya mari kita lihat apa sih tantangan yang akan kita hadapi dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, gadget ya, sudah pasti. Anak saya pun ya ini juga suka dengan gadget. Dan ya karena faktor ada ya, tiap hari ada melihat, jadi mereka sangat-sangat ingin dan memang hiburan di gadget itu sangat-sangat luar biasa mempengaruhi anak-anak kita. Kemudian dari gadget itu pula gitu, anak-anak kita peluang untuk terjerumus ke pergaulan bebas itu juga lebih besar gitu. Jadi kemarin ada yang nge-share ya isi chat antara dua anak-anak yang belum balik atau yang masih unyu-unyu gitu. Ternyata isinya udah papa mama, kemudian udah yang menjurus-menjurus ke hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur gitu. Dan itu sudah sangat banyak ya akhir-akhir ini, apalagi anak-anak sekarang beberapa orang tua memberikan HP secara bebas. Kemudian tantangan kita berikutnya, anak-anak kita sering kena bully. Banyak ya bullying, dan kalau zaman dulu sekedar iseng, kemudian ya sebenarnya dari dulu ada bullying tapi tidak separah sekarang ya, di mana anak-anak kayak yang bisa melihat contohnya lewat gadget. Jadi banyak contoh untuk perilaku-perilaku yang menyimpang. Belum lagi kalau nanti anak-anak kita kenal dengan narkoba dan miras. Dan yang terakhir yang sekarang ini semakin semakin apa namanya, subur ya, semakin gencar adalah kampanye dari kaum LGBTQ gitu. Jadi ini tantangan-tantangan yang memang kita hadapi, suka atau tidak suka, anak-anak kita memang sudah berada di zaman yang penuh fitnah gitu. Jadi harus lebih 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 lagi ikhtiarnya supaya anak-anak kita terjaga. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti kita harus banyak-banyak berdoa ya di zaman sekarang ini, karena banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dengan tangan kita, tidak bisa kita jangkau dengan lisan kita, tapi bisa kita jangkau dengan doa kita. Kemudian yang kedua, yang pasti sebagai orang tua, maka peran kita adalah memberikan nasihat. Jadi kita tidak membebaskan anak sebebas-bebasnya ya, tapi kita harus memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga adalah bonding. Seringkali orang tua itu banyak memberikan nasihat ya, tapi karena tidak ada bonding, tidak ada kelekatan dengan anak-anak, jadi nasihat itu seringnya lewat gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Bahkan ada yang anak-anak mulai membalikkan, dinasihatin apa nanti apa namanya membalikkan nasihat kita atau membantah atau malah pergi masuk kamar tutup pintu jeda dan sebagainya. Itu karena bondingnya yang kuat. Nah,
Dari yang kedua dan ketiga ini, dari nasihat dan bonding itu bisa kita kemas lewat cerita sebenarnya ya, lewat kisah gitu. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini itu bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita lewat eh, cerita atau kisah sirah. Baik, yang akan menjadi topik bahasan kita adalah tentang bercerita. Tapi karena yang akan kita kupas adalah cerita tentang orang-orang zaman dahulu, cerita tentang kisah para nabi, tentang orang-orang pilihan, maka kita akan mengganti diksi bercerita itu dengan berkisah, ya. Karena kalau bercerita maknanya luas ya, ada dongeng, kemudian ada legenda, ada mitos, banyak sekali cerita-cerita. Nah, teman-teman yang bergerak di bidang cerita kisah-kisah Nabi itu kemudian mengambil diksi berkisah karena yang kita ceritakan adalah kisah nyata. Baik, kenapa kita bercerita atau kenapa kita berkisah? Karena kalau teman-teman lihat dalam Al-Quran itu sebenarnya sebagian kandungannya adalah cerita. Bisa dikatakan sepertiga ya, sepertiganya adalah kisah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah 25 nabi. Dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ada juga kisah-kisah orang pilihan yang dia bukan nabi dan bukan rasul. Ada juga kisah yang ibaratnya tokoh antagonisnya itu juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Ada kisah Raja Fir'aun, Raja Namrud. Jadi di Al-Quran pun isinya adalah cerita. Kemudian Rasulullah pun ketika mendidik para sahabatnya pun Rasulullah juga bercerita. Bercerita kisah orang-orang terdahulu. Dan itu atas perintah Allah juga. Jadi kalau teman-teman googling di internet gitu ya, ada kita pakai keyword dan ceritakanlah. Maka di apa yang muncul itu potongan-potongan ayat Al-Quran. Dan ceritakanlah ya Muhammad kisah tentang Nabi Adam. Dan ceritakanlah ya Muhammad kisah Nabi Idris. Dan ceritakanlah ya Muhammad kisah Nabi Musa. Jadi Rasulullah juga memerintahkan, Allah memerintahkan Rasulullah untuk mendidik umatnya itu dengan bercerita. Kenapa? Karena dengan bercerita itu orang akan berpikir dan mengambil hikmah. Dan untuk anak-anak kita, semua anak suka cerita. Nggak cuma anak-anak ya, sebenarnya orang dewasa. Emak-emak juga suka cerita ya. Kalau misalnya udah ini ya, ngumpul ya, tahu nggak? Mulai ngobrolin orang itu sebenarnya kan cerita. Gitu. Jadi nggak cuma anak-anak. Sebenarnya semua orang itu suka cerita. Maka nasihat itu akan sangat-sangat bagus jika disampaikan dalam kemasan. Kemudian berkisah atau bercerita itu kita bisa menasehati anak-anak tanpa menggurui. Jadi lewat kisah yang kita sampaikan itu anak-anak jadi tahu oh begitu oh kalau kalau aku apa namanya jujur maka hasilnya seperti ini. Oh, ternyata kalau aku sombong seperti Raja Fir'aun, ternyata seperti itu hasilnya. Oh, kalau ternyata aku apa namanya sabar seperti Nabi Ayub, ternyata Allah akan kasih ganti. Jadi, Anda akan mengambil apa namanya pelajaran secara tidak langsung tanpa kita kasih tahu. Kalau misalnya, Dek, kamu tuh harus gini-gini, Kak, kamu tuh harus gini-gini-gini. Itu kayak anak didikte gitu. Tapi kalau lewat cerita mereka tahu, oh, jadi seperti itu gitu. Jadi anak-anak itu bisa berpikir dan mengambil kesimpulan sendiri. Ini ya, dalam Al-Qur'an itu Al-A'raf ayat 176 kata Allah, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi memang apa namanya
salah satu hikmah berkisah itu membuat anak-anak kita itu berpikir gitu, menganalisis apa yang terjadi dalam cerita yang kita sampaikan. Berikutnya, dan bercerita itu, ini ya banyak kata ahli ya, itu akan Tahu mana, Alvin? anak, kemudian nalar anak, kemudian sifat kritis, kepekaan sosial, kemudian kemampuan bahasanya, dan banyak lagi gitu. Jadi kalau ini nggak dibatasi kisah Nabi aja ya, bercerita pada umumnya gitu, itu akan membangun imajinasi, nalar, sifat kritis, kepekaan, kemampuan. Banyak lagi itu, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari bercerita itu. Kemudian kenapa topik kita hari ini berkisah sirah gitu. Sirah sendiri berisi kisah nyata orang-orang pilihan gitu ya. Jadi yang kita ceritakan itu bukan cerita fiktif, bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi itu adalah kisah nyata sudah dialami oleh orang-orang zaman dahulu. Sehingga ketika anak-anak menyimak cerita itu, dia akan bisa menyimpulkan bahwa oh, zaman dulu aja ada yang seperti itu dan itu benar-benar terjadi gitu. Jadi oh pasti aku pun bisa menjalaninya gitu. Kemudian dalam kisah sirah itu penuh keteladanan. Itu sudah apa ya? Kalau kisah sirah itu kan memang dia ada sisi jahatnya, ada sisi buruknya, tapi ada batas yang jelas gitu. Sedangkan kalau cerita-cerita, mungkin kita sering mendengar ya cerita-cerita dongeng, si kancil dan sebagainya itu ada ada beberapa karakter yang itu masih abu-abu gitu ya. Kalau kayak misalnya kita dengar dongeng si kancil mencuri timun gitu kan. Itu kan ada sisi yang abu-abunya gitu kan. Ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun gitu kan. Itu ngajakin anak untuk ini ya, apa namanya, menghakimi secara massal gitu kan. Jadi apa namanya? Dan jangan diberi ampun padahal Allah aja Maha Pengampun gitu. Jadi kalau cerita-cerita yang apa namanya? Asal kita pilih ya, nggak kita filter gitu, nanti jatuhnya ada wilayah abu-abu yang mungkin itu tidak terlihat dampak buruknya ya, tapi kalau itu mengendap di alam bawah sadar anak, itu nanti di masa dewasa dia akan secara nggak sadar membenarkan perilaku yang abu-abu tadi gitu kan. Oh, udahlah dia mencuri, nggak usah kita beri ampun dan sebagainya gitu. Itu itu akan tertumpuk di alam bawah sadarnya anak gitu. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita berkisah sirah? Karena semua masalah manusia itu ada. Apapun masalahnya ada kisahnya. Kalau kita mau ngobrolin tentang anak durhaka, Allah sedang memberikan contoh kisah putra Nabi Nuh, gitu ya. Misalnya kita dua saudara gitu kan, itu sudah apa ya? Sudah sesuatu yang dalam beberapa hal tidak bisa dihindari gitu. Dan ternyata kisah sirah itu juga menceritakan pertengkaran antara Habil dan Qabil. Kemudian anak ditinggal oleh salah satu orang tuanya. Maka kita bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad yang ternyata dari lahir juga di kandungan Nabi Muhammad sudah tidak memiliki. Atau misalnya anak kita penakut gitu ya, kita bisa ceritakan kisah anak pemberani dengan bagaimana Nabi Daud menghadapi kuat dan punya pasukan banyak. Atau misalnya ternyata Bunda tidak tinggal serumah dengan anak, atau misalnya qadarullah berpisah gitu, sehingga anak kita harus hidup dengan single parent. Kisah Nabi Isa yang kecil, lahir dan dibesarkan oleh hanya seorang ibu gitu. Itu Bibi Jojo Nana. Lebih lagi selesai itu. Ayo pulang. Oleh salah satu orang mulia di masa lampau. Atau misalnya anak kita ternyata cerdas bahasa, kita bisa ceritakan Jojo Nana ya. masa
Saya kasih tunjuk Abi. Kasih lihat ke Abi. kita akan memberikan semacam motivasi bahwa aku harus bisa nih, harus bisa menguasai bahasa ini, bahasa itu. Jadi itu bisa apa namanya termotivasi ya untuk meningkatkan kemampuan yang dia miliki. Atau nih kita kena bullying, kita bisa Aduh, Abdul Masud gitu kan, kan nggak ada episode cerita Abdul bin Masud yang kecil itu dibully sama sahabat-sahabat yang lain karena eh, dia kena angin lalu kainnya tersingkap dan kelihatan betisnya yang kecil kayak kayak perempuan gitu. Jadi dibully kan dia sama sahabat-sahabat yang lain ditertawakan. Bagaimana kemudian Rasulullah membesarkan hatinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu jadi salah satu sahabat yang Rasulullah gitu. Kita ceritakan ke anak kita kisah penguasa, ada penguasa yang baik gitu kan, seperti Nabi Sulaiman. Ada penguasa jahat seperti Raja Namrud, Raja Fir'aun. Atau kita LGBT, kita siapa nih kira-kira? Bisa tahu siapa ini? Itu kan di Jojo Nana. Siapa? Nih Bang, sapu nih Bang. Kisah kaum Nabi Lut ya. Kemudian ada lagi kisah orang kaya dan kisah orang miskin. Ada kisah Nabi Ayub. Kemudian bagaimana kalau anak kita sakit, kita bisa membesarkan hatinya dengan menceritakan kisah Nabi Ayub. Ternyata diuji dengan sakit yang bertubi-tubi. Dan bagaimana kita berkisah, ini pertama adalah ayah dan ibunya itu hatam sirah dulu. Jadi kalau teman-teman masih belum menyelesaikan kitab sirah, belum menyelesaikan membaca kisah 24 Nabi dan Rasul, maka selesaikan. Itu jadi motivasi cukup malas. Jadikan bahwa saya harus menyampaikan ke anak-anak sebagai alasan untuk menguasainya. Karena kalau kita sendiri tidak selesai, maka kita nggak punya bayangan apa yang akan kita ceritakan kepada anak kita. Mana mau tolong di mute ya. Kayaknya nggak masuk. Gimana? Kayaknya kecil banget, Mbak. Oke, gimana Bu? Sudah mendingan? Iya, udah jelas, Mbak. Oke, lanjut. Ya, lanjut, bisa. Iya. Iya, jadi yang pertama kita harus hatam dulu. Kalau sebenarnya bisa juga kita menghatamkan sirah itu bersama anak, baca bareng gitu. Cuma bedanya kalau kita itu bacanya nebeng, kita nggak persiapan ya, nggak punya amunisi untuk menjawab pertanyaan anak-anak yang mungkin nanti tidak terduga. Dan apa namanya, kalaupun terpaksa ya emang harus nggak ada waktu, misalnya nebeng, ya sudah apa namanya kita telaten gitu baca bareng anak-anak gitu. Dan kalaupun nggak sanggup baca sirah yang tebel itu ya, yang versi orang dewasa, kita bisa baca bukunya anak-anak gitu. Seperti guru-guru ya sebenarnya kan lebih awal semalam gitu. Besok mau ceritain ini, aku harus baca bab ini dulu gitu. Dan yang kedua, Ari Telot gitu. Bacakan saja bukunya keras-keras gitu. Kalau misalnya belum ada bukunya, ya bisa googling atau misalnya bisa cari-cari lah ya. Dibacakan keras-keras, kemudian tidak harus selesai ya kalau kata Pak Ari Telot itu. Jadi membacakan itu yang penting membangun interaksi. Jadi selama membaca itu kita mengajak anak diskusi. Misalnya kita baru saja bercerita tentang kisah
Umar bin Khattab. Maka kita bisa mendiskusikan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Atau misalnya kita bercerita tentang kisah Nabi Nuh gitu ya dengan putranya gitu. Kita bisa mengajak anak diskusi gitu. Apa yang terjadi dengan putranya Nabi Nuh, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak gitu. Jadi yang penting dalam proses kita bercerita atau membacakan buku cerita itu bukan menyelesaikan bacaannya, tapi membangun engagement, membangun keterlibatan anak dalam proses membaca itu dan membangun diskusi yang menghidupkan nalar, menghidupkan perasaan, kemudian menambah kemampuan bahasa gitu. Jadi nggak harus selesai, tapi bagaimana kemudian dari proses membaca bareng itu kita bisa membangun interaksi, diskusi, kemudian bisa mempererat bonding gitu, kelekatan. Karena kalau anak sudah dibacakan dan suka, mereka itu lama-lama ketagihan. Mereka pengen lagi dan lagi gitu. Dan eh, sepengalaman saya itu lebih efektif memberikan memasukkan value-value nilai-nilai yang penting dibanding mamanya ngomel panjang lebar gitu ya tentang satu hal gitu. Itu kemudian berikutnya adalah satu. Nah, mulai lakukan dari sekarang. Itu aja sih. Jadi kita mungkin sudah banyak ilmu ya, tapi kalau kita nggak praktekkan, kita nggak ajak anak kita berkisah, nggak ajak anak kita membaca bareng, maka ya nggak akan ada efeknya gitu. Mungkin gimana ya Mbak ya, anak saya tuh sekarang tuh nggak tertarik dibacakan buku gitu. Saya dapat share pengalaman ya dari apa namanya salah satu manajer di SDI gitu. Dia cukup terlambat membacakan buku sirah ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya udah lewat 10 tahun baru dibacakan. Setelah 10 tahun sebelumnya itu nggak kenal buku sama sekali. Baru dibacakan di usia itu dan sudah pasti anaknya apa sih gitu kan. Baca buku gitu udah asik sama gadget tapi saking niatnya ibu itu ya dia bacakan biarpun anaknya nggak peduli atau biarpun anaknya balik juga dan sebagainya tapi ternyata lama-lama anaknya tertarik lalu duduk gitu jadi butuh kesabaran ketelatenan istiqomah gitu untuk membacakan buku buat si kecil. Itu aja dari saya, nggak banyak ya, tapi semoga jadi penyemangat teman-teman semua gitu. Dan satu hal diniatkan gitu ya, kalau kita diajarkan untuk berdakwah, itu yang mengajak pada kebaikan, maka ketika kita membacakan buku, ya kita niatkan berdakwah juga mengajak kebaikan, mengajak keluarga kita untuk memahami kisah-kisah orang-orang pilihan zaman dahulu. Itu dulu Bu Zulia dari saya dan teman-teman semua. Semoga bisa diambil pelajarannya. Ayo kita diskusi sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemute, Bu. Nggak kedengeran Bu Zulia suaranya? Belum. Nggak kedengeran Bu Zulia. Afwan ini tadi ke-mute ternyata. Terima kasih Mbak Lisa. Masya Allah gitu ya, ternyata
benar-benar berkisah itu bisa menanamkan bonding kepada anak, kedekatan kita kepada anak-anak gitu ya. Ya emang benar ada yang banyak yang bercerita walaupun anaknya sudah gede gitu ya, tetap dibacakan buku, tetap ini, tapi disitulah Masya Allah gitu ya, akan terjadi dialog, akan terjadi interaksi, gimana anak bisa menjadi nyaman dengan kita gitu ya. Kita buka termin tanya jawab, monggo teman-teman, kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat atau bisa langsung bertanya. Mungkin nggak harus bertanya ya, Bu ya. Sharing ya. Sharing ya, sharing pengalaman baca selama ini seperti apa gitu. eh Biar saling motivasi aja. Iya, sharing-sharing ya. Iya, Uh, betul. Kalau Bu Zudia masih sering bacakan ya untuk Izah ya. Sekarang udah bisa baca sendiri, Mbak. Jadi kadang kadang ibunya bacain, anaknya kemana. Udah nggak tertarik ya. Kalau dulu sebelum masih TK atau masih kelas 1 sering dibacakan. Oh. Kalau anak saya udah kelas 5 yang paling besar, itu masih suka dibacain. Oh, Masya Allah. Katanya sensasinya beda gitu. Dan ini, teman-teman perlu belajar ini ya, intonasi, ekspresi, dan apa namanya, bikin heboh gitu loh, bikin heboh cerita gitu, badut lah istilahnya ya. Kita harus belajar badut gitu. Jadi kalau misalnya itu sesuatu yang menegangkan ya memang kita harus oh gitu kan, atau misalnya sedih gitu kita ikut sedih gitu. Itu anak itu lama-lama ketagihan gitu. Anak saya yang umur 11 tahun itu kadang masih seneng seneng dibacain. Jadi kalau saya lagi bacain yang paling kecil, ya ikut nimbrung di situ. Oh, Masya Allah. Iya, Luar biasa ya si Mbak siapa Mbak? Anak Mbak Lisa yang pertama? Mbak Syira. Kira. Masya Iya, Allah. dan ini motivasi buat teman-teman yang anaknya baru satu, yang masih satu ya, itu momen banget, best moment untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Saya dulu diajarin oleh teman guru gitu kan, dipesenin, Bu, jangan belikan mainan banyak-banyak anak pertama itu, nanti anak pertama dibelikan banyak mainan, nanti anak kedua lebih banyak lagi, anak ketiga lebih banyak lagi gitu kan. Akhirnya oh iya juga ya, akhirnya saya berinisiatif, dari anak pertama saya belikan buku gitu kan, saya ajarin bacakan buku itu, telaten-telatennya di anak pertama, bapaknya juga belajar di anak pertama. Itu akhirnya anak kedua itu saya di fase yang lagi down ya, turun gitu, nggak terlalu bersemangat, tapi karena yang anak pertama itu apa namanya sudah terbentuk culture-nya gitu kan, hari-hari dengan buku, akhirnya anak kedua mau. Dan ini anak kedua itu malah di usia yang 6 tahun, ini udah kelas 1 ya, 7 tahun, malah dia di fase yang pengen dibacain terus. Jadi tiap malam itu dia nggak akan tidur jam berapapun sebelum dibacakan buku oleh mamanya gitu. Jadi dari habit yang dibangun dari anak pertama itu akhirnya nurun ke anak kedua, ketiga gitu. Jadi mumpung anak pertama, silahkan teman-teman yang masih jadi new mom, anak pertama, ayo bangun kebiasaan baik. Itu lebih mudah sih daripada nanti di anak ketiga. Masya Allah, luar biasa ya Mbak Lisa ya. Ini kita juga bisa sharing. Bunda Marjainah ini, kalau Bunda Marjainah mah sudah punya cucu. Oh, Masya Allah, senior. Iya Bun, boleh sharing-sharing Bunda Marjainah. Ada enggak? Ya, lagi ini ya, bisa di open mic. Iya, nggak harus buka kamera kok Bun. Iya, sepertinya lagi sibuk. Ini hujan nggak Bun Bu di Lampung? Enggak panas Mbak, Tempat saya panas. hujan deras. Oh,
Iya, kayaknya Uh, lagi nggak bisa. tapi ada juga Bu Guru ini, Mbak Susan. Mbak Susan juga bisa sharing-sharing, Mbak Susan. Susan di rumah saya dan anaknya 3 juga nih. Sudah pernah bercerita belum, Susan? Ayo kita ngobrol diskusi. Ada juga Umu Omar. Ini siapa ya, Kak ya? Boleh kenalan? Iya, belum belum kenalan, kirain saya itu Mbak Eti, bukan ya? Bukan. Ini bukan ya ternyata. Ya. Dan ini mungkin bercerita lagi ya Bu ya. Kalau Sira ini pengalamannya, dia kan termasuk bookaholic ya. Dia sangat suka membaca buku gitu dan punya ingatan yang tidak terlalu kuat gitu. Tapi yang saya rasakan itu nalar kritisnya itu bekerja gitu. Jadi dia lebih lebih kritis ketika ada permasalahan dan eh apa namanya, dalam beberapa hal itu saya lebih mudah menasehati karena kayaknya dia sudah ada asupan-asupan dari kisah-kisah yang dia dapat. Yang saya rasakan. Ini lagi memulai ke anak yang kedua. Berarti lebih tanggap ya Mbak ya? Lebih, Lebih tanggap kalau dia ada ini langsung gitu ya? ya, dalam beberapa hal dia mungkin masih mager dan sebagainya gitu. Tapi kalau kalau ada hal-hal yang uh, usia agak berat misalnya, dia bisa nangkep karena sudah terbiasa mendengar kisah-kisah yang agak berat mungkin ya. Iya, jadi emang benar-benar langsung terekam terus langsung dipraktekkan ya. Nah, dan ketika apa namanya, kalau yang di kisah siroh, apalagi siroh Nabawiyah, siroh Nabi Muhammad itu kan agak berat ya bahasanya kan, agak berat bahasanya. Jadi itu ini memaksa dalam tanda kutip memaksa eh, apa daya pikirnya untuk berpikir yang lebih lebih apa namanya, syumul gitu kan, lebih menyeluruh gitu kan untuk beberapa kasus-kasus yang mungkin anak seusia itu kalau nggak terpapar dengan sirah belum Iya. belum nyambung tuh. Itu yang saya rasakan selama ini. Masya Allah gitu ya, benar-benar emang tidak ada kata terlambat gitu ya. Saya juga termasuk yang terlambat sih. waktu waktu awal mau beli mute kayaknya banyak mikirnya. Jadi Pas sudah saya beli punya itu anak saya sudah gede, mungkin sama kayak Madi ya. Anak saya sudah gede. Terus itu juga karena belinya awalnya karena anak yang nomor dua kepengen. oh masya Allah. Terus pas saya menghadirkan mute, terus uh, Putri bilang gini, Bu, dari SD saya kepengen nggak? Ya jadi ampun. jadi tuh sampai kalau nggak salah kelas 2 atau 3 SMP ya, baru saya bisa menghadirkan buku mute karena ide anak kedua saya. Ya ampun. Kalau saya nggak sengaja sih waktu itu, karena kebetulan saya berada di daerah yang susah mendapatkan buku bacaan gitu. Jadi apa yang nampak di mata, yang ditawarkan gitu, itulah yang diambil itu. Dan saya bersyukur gitu kan kenal buku-buku sirah itu di usia anak saya itu dulu Mbak Sira usia kalau nggak salah empat empat setengah, iya 4 mau 5 gitu. Jadi belum belum waktunya buku itu dibacakan karena di awal-awal datang buku itu hanya sanggup baca sampai episode 2 karena di episode 3 Iya, itu Pak. kan sudah mulai fase-fase yang berat. Dia nggak tega, nggak mau lanjut. Pokoknya hanya sampai di buku kedua. Jadi bolak-balik buku pertama, kedua, pertama, kedua gitu kan. Sampai Takut. iya takut anak saya tuh nggak tegaan Bu. Nggak tega. Masya Allah. Kalau yang menjadi apa namanya buku yang ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul itu kan pastinya berat-berat semua ya Bu ya, diasingkan, kemudian disiksa, diembargo secara ekonomi, kemudian ada juga harus
di pengasingan gitu kan, kemudian istrinya meninggal, pamannya meninggal dan sebagainya. Dia nggak sanggup baca itu, nggak sanggup dibacakan juga. Jadi akhirnya pas apa namanya, pas di buku ketiga udah stop, nggak pernah mau baca lagi sampai kemudian udah usia usia kelas 3 3 4 gitu. Pas corona itulah gabut kan, gabut nggak ada yang mau dikerjakan, akhirnya ya diselesaikan gitu. Jadi yang awalnya perang, ngomongin perang dan sebagai penyiksaan penyiksaan itu tuh sesuatu yang tabu yang tidak mau dibaca, tapi karena ada bukunya tergeletak dan nggak ada kegiatan lain ya, HP udah disita, nggak boleh TV rusak gitu kan. Ya sudah mau nggak mau main keluar nggak boleh corona gitu kan. Ya udah apa yang terhidang di depannya itulah yang dibaca gitu. Dan ternyata secara pelan-pelan itu mengubah pandangan gitu bahwa ya Rasulullah itu berperang itu ya dengan tujuan dan atas perintah Allah gitu. Kadang kan kalau orang-orang yang belum baca sirah itu kan melihat perangnya Rasulullah itu dengan pandangan yang tidak adil gitu ya menurut saya ya Bu ya. Ya, padahal ketika Rasulullah perang itu ada sebab akibat, ada perintah Allah dan sebagainya. Kalau dia tidak membaca sirah, jadi pemahamannya nggak sumul gitu, hanya separuh-separuh aja kan Bu. Hanya gampang banget ketika nanti ada kaum-kaum yang nggak suka gitu kan, banyak banget nanti mudah banget dipengaruhi gitu kan. Jadi Jadi malah ada anggapan Islam itu perang terus gitu. dan akhirnya tidak menerima risalah Rasulullah itu secara lengkap satu paket gitu kan. Hanya Iya. mau yang sisi spiritualnya aja, sholatnya, ibadahnya dan sebagainya gitu kan. Bagian yang Rasulullah mendirikan sebuah negara, kemudian Rasulullah berperang itu, akhirnya kayak yang nggak mau gitu loh Bu. Dipilih-pilih jadi ya. Betul, pilih-pilih gitu. Padahal kan risalahnya Rasulullah itu kan satu paket lengkap gitu kan. Bagaimana menjamin kehidupan manusia di bumi itu eh, dengan Rahmatan lil alaminnya. full gitu. Jadi itu yang saya rasakan gitu. Dan itu kita perlu mengajarkan ke anak-anak kita gitu. Karena kan yang saya bayangkan ya Bu ya, yang saya bayangkan kita hanya bisa memeluk anak itu sampai paling mentok kelas 6 mungkin ya Bu ya kalau saya. Kalau di Lampung kan di kota ya, masih bisa apa namanya? Sekolahnya yang dekat rumah. Tapi kalau kayak saya misalnya sekolah di dekat rumah itu bukan pilihan yang terbaik gitu. Jadi mau nggak mau kan pasti kirim ke boarding gitu atau ke pondok. Jadi saya hanya bisa memeluk anak itu sampai kelas 6 SD gitu. Jadi kalau nggak banyak yang kita tuturkan tanpa ngomel-ngomel ya, tanpa nada keras itu. Kalau nggak banyak yang kita tuturkan, nggak banyak yang kita sampaikan, nggak banyak bahan diskusi itu nanti kayaknya kita bakalan melewati banyak terlewat gitu dari anak-anak kita. Kan kita harus banyak-banyak kasih bekal sebelum nanti dia akan dapat tumpukan apa informasi di luar kan Bu. Itu yang saya rasakan. Karena kalau udah jauh kayaknya nggak bisa lagi kan, nggak bisa lagi kita ajak ngobrol gitu kan. Kita hanya pasrah sama Allah. Iya, benar Mbak Lita. Jadi benar-benar ya Masya Allah ya. Uh, Emang benar-benar kita itu harus memaksimalkan usia anak yang dari dia balita hingga sampai ya paling maksimal kita itu memang sampai SD yang sudah saya rasakan sendiri ya, sampai anak usia selesai sekolah SD gitu ya. Jadi kalau kita dari kecil nggak membiasakan anak kita untuk komunikasi, untuk bonding gitu ya. Jadi nanti anak kita itu di luar gitu ya, banyak sekali gitu warna-warninya gitu ya. Warna-warninya itu banyak. Jadi kalau anak kita sudah pernah nih, udah pernah kita beri arahan ini, nanti dia juga akan berpikir sendiri, jadi ya berpikir dan bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Masya Allah gitu ya. Benar-benar ini PR kita ya, setelah anak sekolah SMP, SMA gitu, itu PR kita ternyata bukan berarti kita lepas anak-anak kita gitu ya, tapi setelah pulang PR kita banyak lagi gitu. Itu yang saya rasakan sih.
Kemarin dapat materi dari Abah Ihsan itu. Abah Ihsan atau siapa ya, Bu ya? Jadi ngomongin anak introvert. Kata Abah waktu itu nggak ada anak introvert itu kalau sama orang tuanya. Iya. Jadi harusnya se-introvert-introvertnya seorang anak, harusnya dia terbuka sama orang tuanya. Kalau dia nggak terbuka dengan orang tuanya, maka dia sedang dalam kondisi tidak nyaman berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi kemungkinan besar karena kita ketika menasehati anak itu banyak menggunakan mode ngomel-ngomel, tembak langsung dan sebagainya gitu. Nah, berkisah inilah, baca buku inilah menjadi apa namanya sarana kita itu ngobrol yang nggak penting sama anak gitu. Kalau tidak dalam rangka memberi nasihat terus gitu kan, kayak ngobrol receh, ngobrol nggak penting gitu. Jadi anak-anak itu akhirnya bisa terbuka menyampaikan apa yang dipikiran gitu. Iya juga sih, saya jadi percaya itu gitu. Ya emang anu lah ya. Jadi kita emang harus memanfaatkan yang masih anak-anaknya kecil gitu ya. Emang harus memanfaatkan momen emas gitu ya. Iya betul. Eh, karena nanti kadang-kadang ada perasaan juga, aduh kenapa ya nggak dari dulu dimanfaatkan gitu. Di setelah anak kita masuk pondok di SMP, SMA gitu. Emang kadang ada rasa kangen, ada ini gitu. Kalau kita bonding kita nggak melekat ke anak gitu ya, anak akan melahirkan sosok lain gitu. Iya, Jadi dia nggak bisa ibuku, ayahku gitu nggak bisa karena dia nggak dapet bonding dari awal. iya. Jangan jangan menyesal gitu. Jadi yang Belum menyesal, punya anak jadi kecil tidak ada kata terlambat ya Mbak Lisa ya. nggak ada kata terlambat pastinya. Nggak, apalagi dari kayak Bu Zulia udah senior ya, sudah merasakan gimana punya anak Senior apa? kerja, gimana punya anak yang sudah mau 20-an. eh itu Kak Putri udah mau 20 ya, Bu ya? Udah lebih Mbak, sudah semester 7. Udah itu ya. Udah mengalami fase-fase yang nado-nado pastinya. Ternyata kerasa banget ya, Bu ya, kalau kita nggak membangun bonding. Udah terbangun bonding aja masih ada yang disesali ya, Bu Zulia. Masih terbirit-birit. Iya, itu sih yang bisa kita obrolin sih. Semoga bisa apa ya, obrolan kita, saya dan Bu Zulia, pengalaman Bu Zulia yang sudah senior gitu ya. Saya masih junior, masih belajar juga. Semoga bisa diambil ilmunya oleh teman-teman semua gitu ya. Nggak rugi kok kita berkisah ke anak-anak, nggak rugi kita berinvestasi buku ke anak-anak. Kalau misalnya nanti suatu saat anak-anak kita udah gede, bukunya sudah nggak terpakai, kita bisa wakafkan, sumbangkan. Insya Allah kebaikan dari tulisan-tulisan yang di buku itu tuh akan menjadi amal jariah buat kita gitu. Dan yang saya rasakan, saya udah tua ini baca Sirah itu berapa tahun yang lalu. Saya baca lagi ternyata tetap ada rasa yang berbeda. Ya nggak, Bu? Iya, benar. Jadi ternyata beda-beda ya rasanya setiap kita baca, apalagi pas kita lagi down gitu. Begitu kita baca sirah, ya Allah, ternyata perjuangan kita ini belum ada apa-apanya. Ya. Jadi kisah Sirah itu kisah yang sama, dibaca dalam suasana hati yang berbeda itu rasanya beda. Iya, Gitu. benar Mbak. Meskipun apa namanya dibaca berulang-ulang juga tetap memberikan insight pengalaman yang berbeda gitu. Jadi nggak ada ruginya gitu kalau ada kisah sirah di rumah gitu. Buku-buku sirah di rumah itu. Karena pasti bisa dibaca oleh anak-anak kita, oleh kita pribadi, oleh mungkin orang tua kita gitu. Dan semakin lama membaca kisah sirah itu kita juga semakin sadar, oh ya begini memang kehidupan manusia gitu. Ada yang kalau kalau kita membacakan kisah 24 nabi versi anak-anak, maksudnya membacakan buku untuk anak-anak gitu, beda ya dengan kemudian kita membaca kita selami sendiri gitu. Kayak kita menyelami kisah Maryam gitu.
iya ya ada perjuangan single parent yang seperti ini gitu kan. Atau misalnya kisah Nabi Ayub gitu ya. Oh, ternyata dari sudut pandang Nabi Ayub sudah dikasih nikmat 70 tahun, kemudian dikasih sakit 20 tahun gitu. Ternyata lebih banyak nikmat sehatnya gitu kan. Kalau pas kita lagi sakit kan, oh, mengapa ya? Benar Jadi anu ya, mati gitu kan. Begitu. Jadi nggak ada ruginya pokoknya baca kisah sirah itu, Masya Allah. benar sekali Mbak Lisa. Monggo teman-teman yang mau sharing-sharing pengalaman juga nggak apa-apa nih. Yuk sekalian kita kenal-kenalan. Masih malu-malu, tapi insya Allah nyimak itu, Bun. Nggak usah malu-malu ya Mbak Lisa. Kita juga sama-sama belajar. Asal nggak malu-maluin. Oke, kalau sudah 1 jam ya kita ngobrol ya. Coba siapa di sini, ada siapa aja? Ada Susan, ada Bunda Marjana, ada Kak Rinda, ada Umu Omar. Ada yang mau di-sharingkan nggak? Kalau nggak, insya Allah udah tersampaikan apa yang mau saya sampaikan, Bu. Yang terpenting bisa diambil, ibrohnya ada langsung action. Sayang sekali kalau kita cari ilmu tapi nggak langsung dipraktekin, nanti nggak ada efeknya. Terima kasih banyak Mbak Lisa atas sharingnya, Masya Allah gitu ya. Ternyata berkisah ya, berkisah yang kita mulai lakukan kepada anak-anak kita gitu ya, tidak ada kata terlambat, Masya Allah gitu ya. Berkisah itu dapat menanamkan bonding, kedekatan kita dengan anak gitu ya. Sama-sama kita sama-sama mulai gitu ya. Kalau kita belum terbiasa untuk berkisah kepada anak-anak, ayo kita sama-sama memulai gitu ya. Di situ insya Allah tidak ada ruginya gitu ya. Jangan sampai kayak saya yang terlambat terlambat mengenal siroh gitu ya. Tapi kalau kata orang-orang tidak ada kata terlambat. Jadi walaupun saya sudah anak-anak saya sudah gede gitu ya, tapi saya berusaha gitu ya untuk masih ada kok yang kecil. Daripada tidak sama sekali ya, Bu ya. Iya, untuk mengenalkan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Lisa atas sharing-sharingnya siang hari ini. Mudah-mudahan pekan depan kita sharing lagi sama Karyo ya Mbak Lisa ya. Ya betul, sama Kak Rio, dan temanya cukup merinding. Dan Iya saya itu kata teman-teman takut banget Mbak. ya pasti semua pernah mengalami ya, apalagi perempuan kan makhluk paling overthinking di dunia. suka suka pakai perasaan, kurasa gitu. Nah, besok dari Kak Rio temanya saat kurasa dia tak lagi mencintaiku. Rasa itu silakan teman-teman hadir juga, karena pembicaranya bapak-bapak nih, jadi mungkin bisa memberikan sudut pandang dari bapak-bapak. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan siang ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Mbak Lisa, saya ucapkan terima kasih pada Mbak Lisa. Sampai ketemu lagi ya teman-teman pada pekan depan hari Sabtu. Mbak Puji baru datang ya. Ya Bapak nanti nyimak rekamannya ya Mbak. Iya, Iya. Mbak Puji. Baru